Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat Gereja Baptis di wilayah BPD Yogyakarta. Selamat belajar firman Tuhan kembali, dan hari ini bersama-sama dengan saya. Saya beri judul renungan pagi hari ini dengan judul dampak mendengar suara Tuhan. Dasar Alkitab yang saya ambil adalah Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengambil bagian ini berkenaan dengan Yusuf yang menggunakan indera pendengarannya ketika Tuhan berbicara kepada dia, meskipun melalui mimpi. Anatomi telinga kita Bapak Ibu terdiri atas 3 bagian. Bagian luar ada daun telinga, di bagian tengah dan bagian dalam. Di bagian dalam telinga kita Bapak Ibu ada saluran bernama koklea, ya. Di saluran itu, ya, terhubung ada sebuah cairan, ada cairan di sana. Cairan itu menghubungkan atau mengirim getaran suara supaya pemilik telinga itu mendengar suara yang dia dengar dari luar melalui telinganya. Ada bagian yang bernama korti. Di bagian itu juga mengirimkan sinyal-sinyal getaran suara. Ketika orang mendengar suara dari luar masuk melalui saluran koklea itu, lalu dikirim ke pusat-pusat saraf, lalu direspon oleh sang pemilik telinga itu. Respon positif akan berdampak positif, respon negatif akan berdampak negatif pula. Saudara yang dikasih Tuhan, telinga kita itu punya 2 fungsi. Pertama untuk mendengar, yang kedua untuk menjaga keseimbangan. Kita tahu, ya, keseimbangan kita itu terletak di tempat yang kecil sekali. Tidak terletak pada kaki kita, kekuatan kaki kita. Tidak terletak pada tubuh kita yang kekar, tetapi terletak berada di telinga kita. Dialah yang mengatur keseimbangan tubuh kita. Dan itulah rumitnya telinga kita yang diciptakan oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan kita membuat telinga yang demikian rumit, tetapi berdampak besar bagi tubuh kita. Kembali kepada cerita Yusuf Bapak Ibu. 2 hal yang saya belajar dari Yusuf. Yang pertama, Yusuf menggunakan telinganya untuk dengar-dengaran dengan Tuhan yang di atas. Ya. Kita baca kitab Matius, kita baca kitab Lukas yang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yusuf diceritakan sangat minim sekali, ya. Bahkan perkataannya sangat sedikit sekali dicatat oleh Alkitab, ya. Ya. Tetapi kita melihat ada perbuatan tindakan Yusuf yang menunjukkan siapa Yusuf sesungguhnya. Dia orang yang menggunakan telinganya dengan baik. Dia satu pribadi yang mempergunakan telinganya untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ya. Matius pasal 1 ayat 20 sampai 24.
Ketika Yusuf tidur, Tuhan berbicara kepada Yusuf, kamu jangan ragu-ragu, kamu jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu, karena Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Ya, hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, karena dia yang akan menyelamatkan bangsa dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mendengar suara itu, dia segera bangun dan merespon dengan hal yang positif. Tadinya dia ingin menceraikan Maria, tetapi setelah mendengar suara Tuhan, Yusuf mengambil keputusan untuk tidak jadi menceraikan Maria. Dia mengambil Maria jadi istrinya dan melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Yang pertama di situ. Yang kedua, bagian yang kita baca tadi, Matius 2 ayat 14. Ketika Yusuf disuruh oleh malaikat Tuhan membawa Yesus yang masih bayi itu untuk pergi menyingkir ke Mesir. Segera Yusuf bangun, lalu dia membawa bayi itu serta ibunya pergi ke Mesir. Yang pertama, telinga yang baik itu dipakai untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Telinga yang baik dipakai untuk mendengar suara Tuhan, menutup pintu suara iblis, tidak terbuka untuk suara-suara yang bersifat sinisme, ya, menutup suara-suara yang bersifat merusak, menutup suara yang bersifat menghancurkan. Yusuf menggunakan telinganya dengan baik. Kalau dia menggunakan telinganya tidak dengan baik, dia bisa berkata, Tuhan, di sini sudah aman, ya, tidak terjangkau oleh tentara Herodes, sudah aman, sudah menepi dari keramaian. Andai kata Yusuf menggunakan telinganya tidak dengan baik, dia bisa berkata seperti itu. Tetapi karena dia menggunakan suara telinganya dengan baik, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Telinga digunakan untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan, bukan dengan suara iblis. Ada orang berkata, Bapak Ibu, suaramu, tindakanmu, atau jempolmu itu yang menunjukkan kepribadianmu. Dewasa atau tidaknya seseorang bisa dilihat atau dibaca dari perkataan, tindakan, atau jempolnya ketika berada di media sosial. Apakah kita orang dewasa atau tidak, kita dinilai oleh orang lain. Mungkin dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan jempol kita, dengan keputusan-keputusan yang kadang-kadang kita ambil. Orang akan melihat kita dewasa atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu, telinga yang baik itu berdampak baik pula. Ketika mendengar suara Tuhan, Yusuf menggunakan telinganya dengan baik. Dia pergi menyelamatkan bayi Yesus dan ibunya, dan bayi itu terselamatkan. Ayat yang ke-16 kita baca, Bapak Ibu. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Coba perhatikan, andai kata Yusuf tidak menggunakan telinganya dengan baik, Yesus salah satu bayi yang dibunuh oleh Herodes. Tetapi karena Yusuf menggunakan telinganya dengan baik, dia dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dia taat dengan suara Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dia mengerjakan dengan segera dari apa yang Tuhan katakan. Yesus terselamatkan. Saudara, Yesus terselamatkan melalui Yusuf, karena Yusuf mendengar suara Tuhan. Yang kedua di sini, Bapak Ibu, ketika kita punya telinga, gunakanlah telinga kita dengan baik. Mendengar suara harus cepat mendengar, tetapi jangan cepat merespon. Ya.
Yakobus pasal yang pertama Bapak Ibu, ayat yang ke-19 berkata demikian untuk saya dan saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Alkitab menulis dengan baik, nasihat yang luar biasa. Telinga kita harus digunakan selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk mendengar kabar apapun. Ya. Tetapi telinga yang baik digunakan untuk hal-hal yang baik. Ketika hal yang baik didengarkan, dia tidak segera merespon dengan sesuatu yang cepat. Perkataan yang cepat, perkataan yang mudah. Dikatakan Yakobus di sini cepat marah. Ya. Tetapi dikatakan tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, saudara. Artinya mendengar sesuatu diolah di pikiran kita, ditimang-timang di hati kita, lalu ketika kita meresponnya harus dibuat sesuatu yang bernada, yang berisi sesuatu yang positif, membangun, bukan merusak, saudara. Ya. Di luar sana ada banyak orang yang mudah diprovokasi dan merusak, saudara. Wah, mudah sekali orang diprovokasi karena suara yang masuk bukan suara yang baik. Suara yang baik akan berdampak pada hal yang baik. Kedewasaan kita diukur bagaimana kita mendengar atau merespon pesan yang masuk ke dalam diri kita. Suara Tuhan bisa lewat sebuah peristiwa, bisa lewat sebuah tulisan di jalan mungkin kita temukan, bisa melihat pada sesuatu yang kita temukan di sebuah tempat, mungkin anak kecil, mungkin orang yang sudah tua, atau ketika kita duduk manis, kita berdoa dan suara Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, lalu kita meresponnya, lalu kita menanggapinya dengan hal-hal yang positif. Karena apa? Ada roh Tuhan yang berada dalam diri kita. Yusuf adalah tokoh yang luar biasa menggunakan telinganya. Kedewasaan Yusuf dilihat dari cara dia mengambil keputusan ketika dia merespon suara Tuhan. Kedewasaan Yusuf terbaca ketika dia melangkah seperti yang Tuhan perintahkan. Pergilah, jangan takut kamu mengambil Maria sebagai istrimu. Yusuf segera bangun lalu menemui keluarga Maria dan menjadikannya Maria sebagai istrinya. Ya. Peristiwa yang kedua, disuruh pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus dan ibunya. Yusuf pergi melangkah. Saudara, sebuah perbuatan yang baik ketika telinga digunakan dengan baik. Ketika telinga tidak digunakan dengan baik, pasti dampaknya juga tidak baik. Saudara dan saya, ini bulan Desember, mari kita melangkah dalam sukacita suasana Natal. Meskipun terbatasi oleh kondisi, tetapi telinga kita, mari kita gunakan untuk dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ketika mendengar lagu-lagu Natal diperdengarkan, pujilah, sambutlah, responlah dengan sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa saya siap mengikuti perayaan Natal, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, merayakan dengan suasana bahagia, menikmatinya dengan suasana damai sejahtera. Jangan jadikan Natal menjadi tempat atau suasana yang tidak nyaman bagi kita. Karena telinga kita, jadikanlah telinga kita sebagai alat untuk mendengar suara Tuhan.
dan kita akan melangkah bersama dengan Tuhan, tepat seperti yang kita lihat pada diri Yusuf. Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dan melangkah bersama dengan suara itu. Alkitab mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Kalau kita mendengar suara Tuhan, mari kita respon. Sebab itu akan berdampak kepada kita. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami belajar seperti Yusuf yang menggunakan telinga dengan benar, yang menggunakan telinganya untuk memuliakan Tuhan, mendengar untuk melangkah tepat seperti yang Tuhan perintahkan, mendengar untuk merespon dengan baik. Dan Yusuf adalah contoh bagi kami di bulan Desember ini, bagaimana satu sosok pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kebaikan bagi bayi Yesus. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa menggunakan telinga kami, supaya telinga kami menjadi berkat karena respon positif melalui perkataan dan tindakan kami. Ajarlah Tuhan bagi kami supaya telinga kami tidak dikotori oleh suara-suara yang merusak, tetapi kami selalu mendengar suara-suara yang membangun, suara-suara yang mendewasakan kami, suara-suara yang datangnya memang dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang berbicara kepada kami untuk membuat kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.